Ya, Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali di Zoom pagi hari ini. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum jual beli. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita dalam menjalani kehidupan ini, termasuk di dalamnya melakukan aktivitas muamalah dan juga semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, ya, baik itu ibadah, muamalah maupun semua aktivitas yang kita lakukan. Mulai dari kita bangun sampai tidur kembali, kita semua merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita meyakini hanya dengan mencontoh tata cara hidup yang beliau telah ajarkan kepada kita, itulah yang akan membawa kepada kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Pagi hari ini kita akan membahas tentang al-buyu', ya, tentang hukum jual beli. Ya. Nah, kita coba mengulang kaji tentang hukum jual beli, ya. Yang pertama tentang pengertian dulu. Jual beli menurut bahasa itu adalah mutlaqul mubadalah. Jadi pertukaran secara mutlak. Nah, ketika disebut sebagai al-bai' atau jual beli, itu artinya pertukaran secara mutlak. Jadi tidak dibatasi apakah barang atau jasa. Itu kalau secara bahasa. Nah, nanti secara istilah syara nanti akan ada batasannya. Au ita'u syai'in fi muqabalati syai'in akhar. Atau memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Ya. Ketika orang jual beli, penjual memberikan barang, pembeli menggantinya dengan uang. Nah, seperti itu, ya. Jadi memberikan sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Jadi kalau dahulu orang itu membutuhkan suatu barang dengan cara dibarter, dengan cara ditukar. Nah, kemudian ternyata seiring dengan perjalanan waktu, tidak semua barang yang ditukar itu dibutuhkan pada saat itu. Atau mungkin dibutuhkan tetapi nanti, ya, yang kalau disimpan itu bisa rusak, ya. Nah, contohnya kalau kita belajar ekonomi bahwa manusia itu pada dasarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan sumber daya alam yang Allah berikan itu ternyata di setiap daerah beda. Orang di Tanjung Balai, di pinggir pantai, itu Allah kasih kelimpahan dalam hasil laut. Mau ikan, kerang, dan lain sebagainya itu banyak. Nah, tetapi kalau buah-buahan, sayur-sayur, tentu saja namanya pinggir pantai tidak terlalu bagus tanahnya untuk ditanam. Maka itu ada di beras tagi tentunya. Tapi di beras tagi ada banyak sayur, ada banyak buah, nah ikan pula yang karena jauh dari laut, ya. Sehingga kemudian kalau misalnya mereka saling membutuhkan, itu saling bertukar. Nah, tapi kalau ditukar tentu saja tidak semuanya itu dibutuhkan, ataupun mungkin kalau dibutuhkan ya tidak butuh dalam jumlah yang banyak. Kalaupun butuh ikan, ya ikan secukupnya untuk dimakan saja hari itu. Kalaupun mau disimpan ya sebanyak-banyaknya, kebutuhan berapa hari kan. Kalau lebih juga ya mungkin orang seleranya mau ganti-ganti. Oleh karena itulah maka kemudian muncullah uang, ya kan, uang sebagai alat tukar yang disepakati. Nah, kemudian juga
dalam kemudian muncul juga sebagai pengganti barter itu jual beli ya. Yaitu tidak lagi antara barang dengan barang, tetapi sudah barang dengan uang. Nah, itu makna bahasa ya. Nah, secara istilah syar'i, istilah syara itu adalah mubadalatu malin bimalin. Jadi secara istilah syar'i, jual beli itu adalah mubadalatu malin. Jadi pertukaran harta bimalin dengan harta juga. Istilah ini untuk membedakan antara harta dengan jasa. Ya, karena kan kalau dalam syariat yang boleh dipertukarkan, ditransaksikan itu hanyalah barang dan jasa. Kalau yang lain selain daripada barang maupun jasa itu tidak sah untuk dipertukarkan. Misalnya antara termasuk objek yang mau dipertukarkan itu kan barang atau jasa. Jadi kalau kenapa misalnya asuransi itu akadnya tidak diharamkan dalam Islam karena salah satunya ya objek yang menjadi objek transaksinya itu adalah risiko, baik itu kematian, kecelakaan, kerusakan dan lain sebagainya. Sementara yang namanya kematian, kerusakan, kecelakaan itu tidak termasuk barang ataupun jasa. Sesuatu yang sifatnya nanti uncertainty, ada ketidakpastian sehingga di dalamnya mengandung gharar ya. Nah itu ya mubadalatu malin bimalin, pertukaran barang dengan barang. Nah itu jual beli ya. Nanti kalau pertukaran barang dengan jasa baru nanti ada namanya ijarah ya. Itu yang membedakan antara jual beli dengan ijarah. Kemudian ala sabili tamliki antarodin, yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Nah, ala sabili tamliki, jadi pertukaran itu kemudian menimbulkan kepemilikan. Nah, kenapa muncul seperti ini? Jadi ulama itu ketika membuat istilah itu sudah memikirkan ada namanya aspek jami' dan aspek mani'. Nah, aspek jami' itu adalah aspek untuk memasukkan semua yang dibutuhkan dalam istilah. Kemudian aspek mani' ketika membuat definisi itu kita keluarkan semua yang tidak termasuk dalam istilah. Ya. Jadi tadi yang pertama mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta. Nah, ini untuk mengeluarkan ada bahwa ternyata ada juga pertukaran harta dengan jasa. Nah, itulah ijarah. Nah, itu seperti ini. Kemudian ala sabili tamlik, yang kemudian nanti akan menimbulkan kepemilikan. Jadi ada pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, tapi kemudian tidak menimbulkan kepemilikan. Misalnya ketika sesuatu itu disewa, ya. Kalau disewa, kepemilikan barangnya itu tidak pindah, ya. Hanya manfaatnya saja. Ya, jadi kalau kita sewa mobil, sewa rumah, yang kita dapatkan itu hanyalah manfaat selama masa sewa. Adapun kepemilikannya tidak pindah, tetap milik yang menyewakan. Nah itu kayak kemudian ada antarodin. Jadi harus ada saling rela ya seperti itu. Nah itu kita dalam sisi definisi ya supaya kemudian kita paham apa bedanya antara jual beli dengan yang lainnya. Nah, kemudian di dalam pembahasan hukum Islam selalu dibahas tentang rukun dengan syarat. Kenapa selalu dibahas tentang rukun? Ya, itu adalah untuk menetapkan apakah sesuatu itu disebut sebagai jual beli atau tidak, ya, atau kapankah sesuatu jual beli itu dikatakan sudah terjadi atau tidak, ya. Nah, bagaimana cara atau parameter untuk mengukurnya? Itu dengan cara melihat terpenuhinya
rukun dan syaratnya ya. Jadi ketika ada rukunnya berarti jual belinya itu sah ya. Tapi kalau tidak maka dianggap tidak ada jual beli. Nah, apa parameter atau indikator untuk melihat apakah jual belinya itu memang terjadi atau tidak? Nah, itulah kita lihat dari sisi rukunnya. Yang pertama ada al-aqidani, yaitu dua pihak yang berakad. Nah, siapa itu? Tentu saja penjual dengan pembeli. Kalau hanya ada penjual saja atau pembeli saja, maka dianggap tidak ada transaksi. Ya. Kemudian yang kedua, nah itu juga supaya apakan ya. Jadi kalau ketika datang ke kedai, orangnya tidak ada, ambil sendiri. Jadi pembeli, kemudian jadi penjual sendiri, nah itu tidak sah jual belinya. Karena tidak ada yang menjual, langsung ambil saja. Nah, kecuali kalau dia akadnya pinjam, berarti bukan jual beli ya. Kemudian sigot ya. Sigot itu adalah adanya ijab dan qabul ya antara penjual dengan pembeli. Ya. Penjual itu menjual dan pembeli membeli ya. Jadi ada yang ijab menyerahkan, ada yang qabul menerima. Saya jual, saya beli. Nah, itu dia ijab dan qabul. Kemudian ada, nah tinggal nanti apakah harus diucapkan atau tidak. Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mendasarkan pada urf saja itu sudah cukup ya. Jadi ketika seseorang sudah menanyakan ada ke kedai misalnya ya, ada mau beli sabun misalnya, ada sabun, ada kemudian berapa ya kan, anggap aja 5.000. Nah kemudian dia kasih uangnya, apakah saya jawabnya sah ya, karena itu masuk ke dalam urf ya, meskipun tidak ada kata-kata saya jual sabun ya, saya beli sabun, itu lebih bagus ya. Tapi kalau secara urf aktivitas itu sudah disepakati sebagai jual beli, maka itu sudah sah. Kemudian ada ma'qud alaih ya, atau mahallul aqdi. Ma'qud alaih adalah sesuatu yang diakadkan. Mahallul aqdi artinya tempat atau posisi terjadinya akad. Itu apa? Pada barang. Ya, pada barang. Atau al-mabi, sesuatu yang diperdagangkan. Nah, jadi ma'qud alaihnya, objek yang ditransaksikan dalam jual beli itu adalah barang. Kalau objek yang ditransaksikan itu adalah jasa, masuk ke dalam ijarah. Nah, maka nanti akan beda pembahasannya. Nah, kemudian ada syarat untuk rukun tadi ya. Jadi rukun itu kita rinci syaratnya masing-masing. Yang pertama al-aqidani, dua pihak yang berakad. Nah, apa syaratnya? Yang pertama itu dia haruslah orang yang berakal. Sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh orang yang kekurangan akal, bahasa kita ya. Apakah dia gila atau kemudian tidak sadar dan seterusnya dalam pengaruh obat ya. Maka transaksi oleh orang yang tidak berakal itu, gila, itu tidak sah. Kemudian dia minimal mumayyiz ya. Mumayyiz itu anak yang sudah mengetahui sesuatu, bisa membedakan, itu disebut mumayyiz. Jadi masa sebelum dia balik ya, kalau di kita itu ya kira-kira 7 tahun lah. Kemudian dia itu mukhtar ya, dapat memilih dan tidak dipaksa. Nah kemudian syarat jual beli yang kedua adalah untuk al-ma'qud alaih ya. Jadi objek yang mau ditransaksikan. Nah, objek yang mau ditransaksikan itu yang pertama tentu saja barangnya haruslah barang yang suci ya. Jadi barang yang suci, jadi tidak najis. Yang kedua itu bisa
dimanfaatkan. Nah, nanti kalau suci apa dalilnya nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kemudian bisa dimanfaatkan intifa bih. Lalu kemudian dia adalah milik orang yang berakad, ya, milkiyatul akid. Lalu kemudian taslim, ya, bisa diserah terimakan. Lalu kemudian barangnya diketahui, maklum, dan barangnya makbut, ya, sudah dipegang oleh si penjual. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama. Ya, dalilnya yang pertama adalah barangnya itu haruslah barang yang suci. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 90. Ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Maka jauhilah dia, ya, yaitu najis, rijasun. La'allakum tuflihun, semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ayat Al-Quran ini kemudian ditegaskan oleh hadis Nabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu, an bai'il khamri, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang. Yang pertama, an bai'il khamri, dari jual beli khamar. Lalu kemudian wal khinzir, babi, ya, B2. Kemudian wal maitati. Lalu kemudian bangkai, maitati, bangkai, wal asnam, dan juga yang berhala, ya. Jadi ini adalah barang-barang yang dilarang untuk kemudian ditransaksikan. Sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa syarat daripada barang yang ditransaksikan itu haruslah sesuatu barang yang suci, ya. Jadi bukan sesuatu yang najis. Nah, bagaimana kalau dia dalam kondisi najis? Maka dihilangkan dulu sifat najisnya. Nanti kehilang sudah sifat najisnya, lalu kemudian boleh ditransaksikan. Kemudian yang kedua, ya, barangnya itu bermanfaat secara syar'i, ya. Jadi intifa bih. Nah, yang dimaksud dengan bermanfaat secara syar'i itu adalah intifaan syar'ian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa barang tersebut haruslah barang yang sah diperjualbelikan. Ya, misalnya, ya, anggap aja sapi, kambing, baju, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih, ya, kullu ma hurima 'alal ibadi fa bai'uhu haram, ya. Jadi kullu ma hurima 'alal ibadi. Jadi setiap apa yang diharamkan kepada hamba-hambanya, ya, fa bai'uhu haram, maka memperjualbelikannya itu adalah haram. Nah, itu kaidahnya, ya. Jadi kalau misalnya haram kita makan, haram kita pakai, haram kita manfaatkan, maka menjual belikannya juga haram. Misalnya, ya, ada satu benda sebenarnya tidak najis. Contohnya patung, ya. Patung itu kan tidak najis. Ya, misalnya orang buat dari tanah liat, buat dari semen, buat dari kayu, ya, dipahat lalu jadi patung. Nah, tapi karena seorang muslim itu diharamkan membuat patung dari makhluk hidup, ya, ini maksudnya makhluk hidup, maka memperjualbelikannya juga diharamkan. Atau misalnya khomar, ya, kotoran dan sebagainya, ya, itu disebut barang yang tidak bermanfaat secara syar'i. Karena ada larangan syara haram untuk memperjualbelikannya. Nah, seperti itu, ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah milik orang yang berakad, ya. Milkiyatul akid. Di dalam hadis Nabi, la tabi' ma laisa indaka, ya. Ya, janganlah kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu. Ya. La tabi' ma laisa indaka. Nah, apa arti ma laisa indaka? Ma laisa indaka itu artinya bisa dua, ya. Yang pertama, barang itu bukan milikmu. Yang kedua, barang itu tidak ada di sisimu. Ya, jadi ketika barang itu milik kita, lalu kemudian kita perjualbelikan, maka itu hukumnya tidak boleh. Kalau tidak ada akad, ya, dengan orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya ada akad, tentu saja itu bisa kita jualbelikan, tapi nanti ada jenis transaksinya. Contohnya gimana ini? Contohnya gini, ya. Ini banyak terjadi di online, ya. Kita buka aplikasi, sebut nama aja, ya. Misalnya Toko Orange, ya. Toko Orange mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, ya. Di kalangan ini pasti kalau disebut Toko Orange, ya. Shopee lah, ya. Ya, misalnya buka itu, lalu dilihat, wih, banyak nih barang-barang murah, ya, barang-barang murah yang harganya itu jauh di bawah harga pasar. Nah, kemudian itu kan ada ininya, foto-foto dan videonya biasanya, ya. Atau hubungi sellernya, ya, minta foto video. Tapi biasanya sih sudah ada di situ. Nah, kemudian kita download video fotonya, lalu kemudian pasang di akun medsos pribadi, ya. Kemudian atau buat di status, lalu dia tulis, ya, open PO, ya kan, open PO. Nah, tiba-tiba ada teman kita atau saudara itu pesan barang tersebut, lalu kemudian kita suruh dia transfer, lalu kita kirim ke alamatnya dengan cara memesan ke Shopee, dengan cara kirim atas nama kita, ya kan? Dia kan bisa gitu. Ada tuh fiturnya di Shopee. Bukan cuma Shopee, hampir semua, ya, Lazada atau Tokopedia itu kita bisa kirim atas nama kita. Jadi tidak lagi atas nama si Shopee atau Lazadanya. Nah, apakah boleh seperti ini? Jawabnya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena itu bukan barang kita dan belum kita miliki. Nah, supaya bisa kita jual dan harus pertama kita beli dulu, ya, baru kita jual. Itu yang pertama. Atau kita membuat akad dengan si pemilik barang, ya. Bisa akadnya menjadi simsarnya, ya, bisa menjadi akad menjadi agennya. Nah, itu yang kedua, ya, menjadi agen, jadi samsaranya, menjadi makelarnya. Makelarnya itu nanti tinggal disepakati, ya, apakah makelarnya itu dengan cara persenan boleh, ya, misalnya kita tetap jual dengan harga yang di situ, kita cuma minta berapa persen. Atau bisa juga dengan cara dia meminta harga modal, ya, dengan harga misalnya di Shopee, kan, ini saya jual nih di sini 55.000, nah terserah abang lah mau jual berapa, yang penting sama saya 55.000. Nah, kemudian kita up harganya berapa persen, boleh, ya. Tapi ketika dikirimkan, nanti tentu saja siapa mengirim langsung itu boleh langsung ke penerima. Nanti tinggal di situ disebutkan bahwa barang ini dikirim oleh PT apa untuk pemesanan kita. Nah, seperti itu. Atau bisa juga menjadi afiliatnya, ya, afiliatnya. Kalau afiliat itu berarti dengan akad jualah. Jadi kita cuman jual-jual linknya saja, ya, jual-jual linknya saja, kirim-kirim linknya saja. Pembeli juga taunya ya tetap beli kepada si seller, ya. Kita cuman dikasih berapa persen dari
hasil penjualan. Nah, itu akadnya bisa jadi affiliate atau dalam fikih muamalah disebut dengan akad jualah ya. Jadi kalau kamu bisa menjualkan barang saya kasih berapa persen ya, atau bisa juga dengan angka ya, misalnya berapa setiap beli ini dapat 10.000 atau apa gitu ya. Nah gitu ya, itu milik orang yang berakad. Nah kemudian berikutnya adalah bisa diserah terimakan ya, taslim. Nanti setelah ini kita diskusi ya, jadi tidak perlu kita bahas sampai habisnya karena panjang juga nih, masih banyak sekali. Sampai poin 4 saja ya, sampai poin 4, habis itu kita diskusi. Nah kemudian yang keempat itu taslim ya, bisa diserah terimakan ya. La tabi malaysa indaka, janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Jadi pemahaman hadis di atas itu adalah hadis apa-apa yang tidak di sisimu, artinya dapat diartikan apa-apa yang kamu tidak berkuasa atasnya. Ya. Misalnya di sini contohkan menjual budak yang sudah melarikan diri, menjual burung peliharaan yang sudah terbang. Ya, berarti kan tidak bisa diperjualbelikan. Dia menjual ikan, punya tambak, ternyata ikannya sudah lepas dari tambaknya. Nah, itu berarti tidak bisa diserah terimakan. Nah, barang yang diperjualbelikan itu tuh haruslah sesuatu yang bisa diserah terimakan atau taslim. Dalilnya apa? Dalilnya sama dengan dalil tadi ya. La tabi malaysa indaka. Jadi janganlah kamu menjual barang-barang yang tidak ada di sisimu. Dalam arti tidak kamu kuasai atau tidak bisa kamu serahkan ketika terjadinya transaksi penyerahan barang yang diperjualbelikan. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya ya, karena ada permintaan bahwa kita lebih banyak berdiskusi. Kita bisa sampai sebelum 6:30 ya, sebelum 6:30. Mungkin sekitar 6:25 ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru Pak Rizwani ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ada 2 pertanyaan ini Ustaz, tapi ringan Ustaz. Yang Ya, pertama, silakan. jual beli barangnya itu tidak najis, bukan patung dan bukan babi dan atau bukan kamar. Misalnya dia menjual ginjalnya Ustaz. Ya. Menjual ginjal sendiri itu kan membahayakan diri sendiri. Betul ya. Pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah terbiasa di kalangan pedagang di pasar Ustaz. Misalnya dia dagang sayuran atau pakaian. Nah, ini dagangnya sudah biasa Ustaz. Jadi barang yang nggak ada, dia ambilnya tempat temannya, dia tinggal tunjuk aja gitu dibawanya, kemudian dia bertransaksi. Itu karena suatu hal yang itu memang dia belum ada berangkat dan bukan dia pemilik, tapi dia sudah terbiasa Ustaz. Apa itu boleh Ustaz? Oke. Iya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Yang pertama menjual organ tubuh ya. Jadi yang pertama itu adalah di dalam ayat Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu telah memuliakan Bani Adam. Kemudian dalam fikih anggota tubuh dari makhluk hidup, maka ketika dia dilepaskan dari bagian tubuh dari makhluk hidup tersebut, maka dia itu menjadi najis lah. Contohnya gini ya, jadi ada kambing kakinya patah. Lalu kemudian ya kan di situ ada dagingnya tuh kan, maka itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses disembelih ya secara halal.
Jadi intinya disepakati bahwa bagian daripada anggota makhluk hidup ketika dia sudah terlepas dari tubuhnya itu termasuk daripada najis ya, seperti bangkai lah, bukan najis, sedang bangkai seperti itu. Nah kalau kemudian untuk organ tubuh ini memang sebenarnya manusia itu dilarang Pak untuk memperjualbelikan, apalagi ke sesuatu yang itu bisa mengakibatkan doror ya. Meskipun banyak orang yang membutuhkan ya seperti itu. Jadi dia tidak termasuk objek yang intinya jual beli yang lain aja gitu, selain daripada anggota tubuhnya gitu, untuk organ tubuh. Jadi seperti tadi ya, jadi Allah itu sudah memuliakan Bani Adam supaya kemudian dia intinya jangan sampai memperjualbelikan daripada anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua, ini memang banyak terjadi di pajak-pajak, di pasar-pasar ya. Ada pedagang, dia di lapaknya itu tidak ada barang ya, lalu kemudian dia tinggal datang ke yang lain, dia tunjuk ya. Jadi memang yang pertama itu harus ada akad sih memang Pak ya, ada akad ya di antara sesama pedagang. Jadi ketika mereka tidak punya barang lalu kemudian mengambil dari pedagang yang lain, harus ada akad. Nah kemudian apakah kalau sudah dianggap sebagai sesuatu yang urf ya, sesuatu yang sudah biasa di situ, apakah itu masuk ke dalam akad? Ini dibuat akad ulang harusnya Pak, supaya sah ini ya, supaya sah. Jadi dibuat akad ulang antara sesama pedagang. Jadi mereka harus membuat kesepakatan itu harga dasarnya berapa, lalu kemudian ke sesama pedagang itu berapa. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya melakukan transaksi dengan harga tidak jelas, itu masuk ke dalam akad yang fasid. Ya. Nah, akad yang fasid itu rukunnya tetap terpenuhi, tetapi kemudian bisa diperbaiki dengan cara memperjelas harga. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu yang bisa dilakukan ya di antara pedagang. Dan memang sering terjadi itu di pajak-pajak ya, mau sayuran, mau pakaian gitu ya. Jadi dia mendatangi pedagang yang lain seperti itu, Pak. Jadi memang lebih bagus itu ditanya ya berapa harga dasarnya, lalu kemudian mereka sepakat seperti itu. Nah gitu Pak ya, sebagai jawabannya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Pak Ustaz, masuk yang via chat Ustaz ya, dari Pak Deswandi. Coba baca Ustaz. Pak Deswandi, sebentar Pak ya. Dia apa via chat Ustaz? Ya, sebentar saya baca dulu. Oke. Habis ini Pak Yanto ya kalau sempat ya. Al-Akidani ya. Bagaimana penjualan melalui swalayan sendiri ya, seperti rumah makan, pembeli mengambil sendiri banyak tidaknya gulai atau nasi tergantung pembeli. Boleh tidak? Dan harganya nanti ditentukan oleh penjual. Ya jadi sebenarnya transaksi seperti ini itu kan sudah ada standar harganya Pak ya. Jadi sudah ada standar harganya. Lalu kemudian kalau di swalayan di toko itu kan sebenarnya sudah ada harganya ya. Jadi sudah ada harganya, dia ambil lalu kemudian datang ke kasir ya. Nah ketika dia datang ke kasir, sebenarnya di kasir itulah transaksinya terjadi. Nah gitu Pak Des. Jadi sehingga di situ tetap sah ya akadnya. Nah, adapun di rumah makan itu sebenarnya kan itu akadnya fasid sih sebenarnya. Karena dia makan dulu baru bayar belakangan ya. Kenapa? Dia belum tahu harga, lalu kemudian
sudah mengkonsumsi. Tapi kalau kemudian dia sudah tahu kisaran harga, ya, kisaran harganya itu biasanya misalnya ayam, ikan dan seterusnya berapa, lalu kemudian dia makan, lalu kemudian dibayar, itu hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Yang terbaik sih sebenarnya memang dia ambil dulu apa yang dia makan, lalu kemudian dia bayar, baru kemudian datang ke meja, ya, baru kemudian dia makan. Itu yang terbaik, ya, dan yang terbaik, akad yang terbaik, ya, seperti itu. Nah, Yang kedua, jadi Ustaz, kalau misalnya dia makan dulu baru dia bayar, berarti dia posisinya sedang berutang dulu, ya. Dia konsumsi, dia sedang berutang dulu, lalu kemudian disampaikan berapa utangnya, lalu kemudian dia bayar, ya. Karena kan dia makan dulu baru dia transaksikan, ya, seperti itu. Masuk yang kedua, Ustaz. Yang kedua berarti membeli kotoran hewan untuk kesuburan tanaman, apakah haram juga, Ustadz? Ya, kalau dalam fikih Syafi'i, iya, Pak, seperti itu. Jadi kalau misalnya membeli kotoran hewan untuk pupuk itu tidak diperbolehkan, ya, diharamkan. Nah, lalu bagaimana teknisnya? Teknisnya itu dengan cara dihilangkan dulu sifat najisnya, Pak, ya. Jadi bisa jadi pupuknya itu ditimbun dulu di tanah, ya. Lalu kemudian sampai kemudian tidak lagi tampak sifat najisnya, apakah bau, ya. Yang pertama kan kalau najis itu adalah sifat baunya. Jadi ketika dia sudah menyatu dengan tanah, lalu kemudian tanahnya itu yang dijual, ya, seperti itu. Nah, itu salah satu ininya, Pak, salah satu jalan keluarnya. Memang ada pendapat yang lain itu dia tidak mentransaksikan kotoran hewannya, tetapi yang dia transaksikan adalah upah mengangkat kotorannya. Ada yang membuat seperti itu, tapi saya walau alam. Ada yang membuat seperti, saya pernah tanya ke guru saya, dalam suatu pengajian. Tapi guru saya ini sebenarnya saya belajar ke beliau ilmu nahwu dan fikih, ya, dan hadis, ya, ke beliau. Jadi saya tanya, beliau pernah belajar mazhab Hanafi, ya. Dia bilang ada salah satu pendapat itu dengan cara mentransaksikan itu adalah mengangkat upah, ya, upah mengangkat atau memindahkan kotoran. Menurut saya sih yang paling aman itu kita ubah sifatnya, Pak, ya, ubah sifat najisnya, ya, dengan cara diubah menjadi bentuk tanah, sehingga nanti ketika yang ditransaksikan itu adalah mentransaksikan tanah subur lah, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada ketentuan berapa persen markup barang orang lain yang jika kita mau jual? Ya, sebenarnya kalau mau mengambil untung itu tidak ada batasan standar, Pak, ya. Tapi nanti di dalam fikih itu ada namanya goban fahishi, ya. Jadi begini, ya. Kalau ditanya berapa keuntungan yang harus diambil dalam sebuah transaksi jual beli, itu nanti akan disesuaikan dengan pertama kebiasaan di suatu tempat, ya. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita jual ayam penyet lah misalnya, kan, ayam penyet atau nasi padang, kalau kita jualannya di masyarakat tempat tinggal kita yang biasa, ya, mungkin kita bisa jual harga kalau di sekitar kota Medan ya mungkin di kisaran 15-20 ribu, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau itu kita buka di bandara, ya nggak dapat segitu, ya. Ya, bisa sampai berapa kali lipat, Pak, kira-kira? 4 atau 5 kali lipat, ya. 4 atau 5 kali lipat. Kenapa? Karena sewa tempat lapaknya di bandara itu tentu saja mahal, ya, kan? Sehingga itu harus ditutupi. Maka ketika ada orang beli nasi di warung umum dengan di bandara, dia tidak bisa bandingkan, ya, kan? Oh, kok mahal nian misalnya, kan, dia biasa beli nasi padang di masyarakat cuman anggap aja 15 ribu, ya,
secara umum lah ya, secara umum 15.000. So ya mahal-mahal 18 atau 20. Begitu ke bandara loh kok bisa sampai mungkin 100.000 ya, seperti itu. Yang nggak bisa disamakan karena memang secara ini beda namanya, beda sewa lapaknya kan, seperti itu. Nah tapi kalau misalnya dia secara pasaran itu dijual dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama Pak ya, maka itu kurang lebih kita mengikuti harga pasar Pak ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu nanti ada namanya goban fahisi. Apa itu goban fahisi? Ketika seorang pembeli ya membeli barang itu umum dijual di pasar, lalu kemudian mendapati ternyata harganya jauh lebih mahal daripada harga pasar. Nah itu dia boleh meminta supaya dilakukan pembatalan jual beli. Nah, dia kembalikan barang lalu dia minta harganya. Dalam Islam boleh seperti itu. Makanya kalau kita baca dalam sejarah di masa kehilafan Islam ya, terutama di masa Utsmaniyah itu ditetapkan misalnya untuk makanan misalnya aja nih Pak ya, misalnya sekitar 30% ya, misalnya untuk pakaian berapa persen. Jadi jangan terlalu jauh juga dari harga pasar. Kenapa? Karena itu nanti masuk ke dalam namanya goban fahisi ya. Jadi dia melakukan trik yang sehingga kemudian harganya terlalu jauh. Seperti itu Pak ya, Pak Des. Jadi yang disesuaikan itu adalah dengan barang yang sama, kualitas yang sama di pasar yang sama. Ya, mungkin kalau ditanya berapa ya jangan sampai juga 100% lebih. Ya, mungkin biasanya sih pada kisaran 30 lah Pak ya. Rata-rata 30 untuk barang tertentu ya. Barang misalnya makanan, pakaian itu biasanya di kisaran 30-an%. Tapi itu nanti pasti setiap pedagang akan memperhitungkan lagi dari sisi biaya yang harus dikeluarkan. Ya, apakah dia mau sewa lapak, kemudian bayar pungutan-pungutan yang ada di situ ya kan. Seperti itu. Wallahu alam ya Pak ya. Oke, Pak Des, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Iya, Pak. Ini Oke, ada... yang lain mungkin kita bahas di minggu depan ya. Nanti disimpan aja Pak Pakar ini ya. Udah, sudah saya putusan. Iya, saya mungkin nanti minggu depan aja lah. Saya mau tanya masalah ini apa. Almarhum bapak saya kan ada masalah dengan taspen. Makanya nanti aja saya rapat japri apa nanti bulan minggu depan lah saya tanya. Boleh Pak, ya boleh Pak. Ya. Oke. Ya Pak ya. Ya. Di Japri juga boleh Pak ya, silakan. Oh, siap, nanti saya japri aja Pak. Nanti dipin banyak, kadang tenggelam ini terlalu banyak. Siap, terlalu banyak WA yang masuk, kadang saya terlewat itunya. Oke ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, mungkin saya memang ini sebelum 6:30 sudah harus ini, karena anak-anak udah nunggu nih mau diantar ke sekolah dulu. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita cukupkan untuk kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon ampun kepada Allah apabila kemudian ada kesalahan dalam menyampaikan. Kalaupun ada kekeliruan nanti kami akan revisi ya. Karena ini sifatnya majelis ilmu. Kalau ternyata ada pendapat ulama yang lebih kuat, ternyata ada kekeliruan dalam penjelasan, maka seseorang yang menjelaskan itu harus merevisi pendapatnya dan merujuk kepada pendapat yang lebih kuat ya, seperti itu. Demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bentar Ustaz. Apa minta foto ya gitu Pak Mentondang ya. Pak Mentondang. Ya, silakan Pak. Mana Pak Mentondang? Pak Mentondang. Pak Mentondang. Mau di capture juga dulu ya. Iya, mana Pak Mentondang ya? Pak Mentondang. Kalau nggak ada ya udah. Coba Pak Mentondang, halo Pak Mentondang. Ada, mic-nya belum connect. Wah, boleh. Ya izin Bapak buka videonya, kita butuh bentar ya, buka videonya sebentar aja. Udah Pak Mentondang? Ya siap, dan saya ambil HP-nya. Coba dicek, sudah buka belum? Udah semua? Bentar aja. Saya belum buka kamera, bentar. Pakai laptop Pak kalau mau besar. Udah semua? Capture-nya. Oke, yuk. Udah Pak Mentondang, mantap.
Mantap. Satu ada pula itu piring depannya. Oke, yuk 1, 2. Ya 3. Sering. Wih, lu mantap. Nah, dah. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya. Oke, izin Pak ya semua. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai di sini kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah kita sambung lagi Jumat depan ya. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Dimudahkan segala urusan kita ya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas ya. Yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Caranya kalau pagi Jumat nih jam 5:30 mulai Atau gini, cuman ya, memang ini bagus materi, cuman memang waktu